Silakan duduk Ibu Bapak Saudara semuanya. Ulangan pasal 33, mari kita membaca ayat yang ke-23. Ulangan pasal 33, mari kita membaca ayat yang ke-23. Saya mengajak Anda membaca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras tentunya pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Ibu bapak saudara semuanya, siapa di sini yang ingin kenyang? Boleh angkat tangannya. Banyak di antara Anda ingin kenyang, tetapi tentu pertanyaannya adalah kenyang apa dulu? Ada yang ingin kenyang penderitaan, boleh diangkat tangannya. Ada yang ingin kenyang dengan masalah, boleh diangkat tangannya. Tentu tidak ada di antara kita yang ingin kenyang dengan penderitaan. Tidak ada di antara kita yang ingin kenyang dengan masalah. Kita semuanya ingin kenyang, tetapi kenyang akan perkenanan Tuhan. Amin. Ketika kita mempercayai perkenanan Tuhan turun dalam hidup kita, maka berkat Tuhan itu pasti disertakan. Firman Tuhan berkata, orang yang kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, kalau kita mengalami perkenanan Tuhan, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Apa artinya diberkati oleh Tuhan? Banyak orang Kristen mempercayai kalau saya diberkati Tuhan berarti saya kaya. Saya diberkati berarti saya tidak punya masalah. Kalau saya mengalami perkenanan Tuhan, tentu saya tidak akan mengalami penderitaan. Kalau saya mengalami perkenanan Tuhan, tentu hidup saya tidak pernah ada di bawah. Ibu bapak saudara semuanya, ketika saya menyampaikan tema perkenanan Tuhan, kita semuanya harus punya cara pandang yang benar tentang perkenanan Tuhan itu sendiri. Karena banyak orang Kristen salah kaprah kalau sudah bicara soal perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan ditafsirkan seperti orang yang tidak pernah punya masalah. Orang yang tidak pernah mengalami penderitaan. Orang yang tidak pernah dibawa Tuhan mengalami pengalaman lembah. Lalu orang ini berkata dia mengalami perkenanan Tuhan. Pagi ini saya ingin menunjukkan ayat-ayat di dalam Alkitab bahwa perkenanan itu berkat. Tetapi jangan salah mengerti bahwa ternyata penderitaan, masalah itu juga bagian daripada perkenanan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Siap belajar ibu bapak saudara semuanya? Kalau siap, mari kita sama-sama melihat berkat dalam perkenanan Tuhan itu seperti apa. Yang pertama, berkat dalam perkenanan Tuhan adalah Anda dan saya menghadapi masalah, tetapi kita dimampukan untuk menang atas masalah itu. Jadi saya luruskan sekali lagi, bahwa ketika kita mengalami perkenanan Tuhan, bukan berarti kita tidak pernah punya masalah. Kalau kita mengalami perkenanan Tuhan, bukan berarti bisnis Anda tidak pernah sepi. Kalau Anda mengalami perkenanan Tuhan buat Anda seorang karyawan, maka ketika Anda mungkin kena PHK, jangan Anda curiga dengan Tuhan dan Anda berkata, aku tidak mengalami perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan artinya Anda dan saya diizinkan menghadapi masalah, tetapi ada kekuatan daripada Tuhan yang memampukan kita untuk menang atas masalah itu. Yang percaya katakan amin. Buka Alkitab kita Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Mendapat perkenanan Tuhan melalui Potifar maksudnya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Loncat ayat yang ke-21 dari Kejadian pasal 39 ini. Pasal 39 ayat 21.
tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ibu, bapak, saudara semuanya, siapa yang percaya Yusuf mengalami perkenanan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Buktinya apa? Tuhan menyertai dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tetapi jangan lupa bahwa perkenanan Tuhan seperti di awal saya sampaikan kepada Anda, bukan berarti diluputkan dari masalah. Toh Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak di Mesir. Jadi ketika Yusuf mengalami proses penurunan, menghadapi masalah, bukan berarti dia tidak mengalami perkenanan Tuhan. Buktinya apa? Ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, ibu bapak saudara semuanya, Alkitab menulis bahwa Yusuf begitu dicintai oleh tuannya, Potifar itu, dan kepadanya dipercayakan semuanya. Segala yang ada di rumah tangganya dipercayakan kepada Yusuf. Kenapa? Alkitab berkata, karena Tuhan menyertai Yusuf. Maka Yusuf mendapat perkenanan daripada tuannya. Alkitab kemudian menulis bahwa Yusuf mempertahankan hidupnya benar. Dia mempertahankan hidupnya kudus. Maka ketika istri daripada Potifar menggodanya, diajak tidur tetapi Yusuf menolaknya. Maka Yusuf difitnah dan masuk penjara. Sekali lagi, ketika dia masuk penjara, sudah budak masuk penjara, tetapi dia tetap mengalami yang namanya perkenanan Tuhan. Sebab laki-laki ketika dia ada di penjara, dia menjadi kesayangan daripada kepala penjara itu. Apapun diserahkan kepada Yusuf untuk dia melakukannya. Yang saya mau katakan pagi hari ini adalah seperti ini. Anda dan saya bisa mengalami perkenanan Tuhan, bahkan ketika kita mengalami penderitaan di dalam hidup. Ketika Anda punya masalah dalam bisnis pekerjaanmu, ketika Anda sedang dibawa Tuhan mungkin memasuki pengalaman lembah dalam hidupmu, bukan berarti Anda kehilangan perkenanan Tuhan. Justru di dalam masalahmu engkau akan melihat kekuatan Tuhan. Justru di saat Anda merasa tidak berdaya, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna dalam hidup kita. Itu perkenanan Tuhan. Jadi saya mau luruskan beberapa mitos yang keliru. Kalau ada orang mengajar kita, orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan tidak pernah punya masalah, itu sangat keliru. Buktinya Yusuf orang yang dikenan oleh Tuhan, tetapi dia diizinkan diproses oleh Tuhan. Ibu bapak saudara semuanya, yang penting bukan masalahnya, tetapi yang penting adalah bagaimana Tuhan menyertai sehingga masalah itu kita bisa selesaikan dengan cara Tuhan. Yang penting bukan ketika kita mengalami penderitaan. Sebab ada kalanya penderitaan itu baik buat kita. Daud berkata, baik bagiku untuk tertindas. Sebab aku bisa belajar ketetapan-ketetapanmu. Ibu bapak saudara, bahkan Daud pun adalah orang yang dikenan Tuhan. Siapa percaya Daud orang yang dikenan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Buka Alkitab Kisah pasal 13 ayat yang ke-22. Kisah 13 ayat yang ke-22. Saya senang pagi hari ini multimedia cepatnya luar biasa. Baru saya sebutkan ayatnya langsung ditampilkan buat Anda semuanya. Mari kita baca. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, baca sama-sama 2, 3. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud adalah orang yang dikenan oleh Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Walau mendapat perkenanan Tuhan, Anda mati hidup Daud. Bukankah dia juga mengalami proses penurunan? Bukankah dia juga harus belajar dengan yang namanya penderitaan? Ketika dia sudah mengalahkan Goliat, karirnya naik, dia diangkat Saul untuk mengepalai sejumlah pasukan. Tetapi ketika dia pulang selalu membawa kemenangan,
dan rakyat mulai bersorak-sorak. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka Alkitab menulis Saul menjadi iri hati kepada Daud dan Saul mulai merasa tidak aman. Saul merasa bahwa satu kali mungkin kedudukan raja ini akan diambil alih oleh Daud yang sedang populer pada waktu itu. Maka mulailah proses penurunan terjadi dalam hidup Daud. Saul berulang kali membunuh Daud, menancapkan tombaknya kepada Daud, tapi Tuhan meluputkannya. Orang yang dikenan Tuhan boleh dicelakai, tetapi Tuhan meluputkannya. Tidak hanya sekali, kalau sekali itu kebetulan, tetapi berulang kali Daud mengalami akan hal itu, tetapi Tuhan meluputkannya. Bahkan seringkali Tuhan pakai cara-cara yang ekstrim. Bagaimana mungkin Yonatan yang adalah anak Saul itu justru membela Daud? Karena Yonatanlah yang memberitahu kepada Daud, kamu harus pergi malam hari ini, sebab ayahku merencanakan akan membunuh engkau. Anda ingat cerita itu. Dan siapa yang menurunkan Daud malam-malam? Mikal istri Daud yang adalah anak Saul juga. Semuanya pro kepada Daud. Kenapa? Daud orang yang dikenan oleh Tuhan. Amin ibu bapak saudara. Daud dikejar-kejar Saul dan berulang kali hampir ketangkap. Tetapi Tuhan meluputkannya. Orang yang dikenan Tuhan pun menghadapi masalah. Bahkan Alkitab menulis Daud pura-pura tidak waras pikirannya. Alkitab menulis bahwa Daud pun sampai ludahnya dibiarkan jatuh meleleh ke janggutnya. Tubuhnya tidak terurus supaya disangka orang gila. Bukankah orang yang dikenan Tuhan? Tetapi mengapa menghadapi proses yang sedemikian berat? Tapi jangan lupa perkenanan Tuhan itu justru terjadi ketika kita melihat Tuhan berulang kali melindungi dan meluputkan Daud. Daud bahkan dikata-katai oleh Simei. Anda pernah baca kan hal itu? Ada seorang keturunan Saul ketika melihat Daud, dia kata-katai Daud. Dihina itu Daud, orang yang dikenan Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan pun bisa diperlakukan tidak adil. Bisa diproses dengan cara demikian. Dia orang yang dikenan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saudara, saya juga merasa sih orang yang dikenan Tuhan. Saya seperti Daud juga ngalami dihina saudara. Tapi yang kali ini saya alami dihina orang yang tidak saya kenal. Just cerita sederhana, satu kali saya naik motor dengan istri, lalu kemudian di perempatan jalan, tentu saja kalau lampu merah itu artinya berhenti, saya benar-benar taat untuk berhenti. Dan kebetulan saya berada di barisan paling depan, naik motor saudara. Ketika lampu hijau tentu saja kita jalan. Dan apa yang terjadi ketika saya jalan, pelan-pelan tentu saja. Ketika saya jalan, tiba-tiba di seberang kanan saya ada seorang ibu-ibu yang masih muda naik sepeda. Tahu-tahu ngeloyor di depan saya saudara. Jelas-jelas kami yang hijau dan sana tentu saja harusnya merah dan berhenti. Tetapi seolah-olah ibu-ibu muda ini tidak pernah mau tahu. Inilah yang saya sebut the power of emak-emak sekalipun masih muda. Saya harus mengerem motor saya yang mestinya berhak untuk marah. Betul enggak? Saya mestinya yang berhak, ini orang gimana cara berkendara kok tidak baik seperti itu. Nah, saudara-saudara, saya diam, saya tahan diri. Bukannya saya marah, tapi justru saya didahului marah saudara. Jadi ibu-ibu muda ini teriak sedemikian keras. Seumur-umur baru kali ini saya diteriaki seperti itu. Goblok gitu. Baru kali ini gembala sidang Shalom Community Church, YouTuber dengan 4.000 subscriber, diteriaki goblok. Saya mau marah, jadi aneh sendiri kalau saya marah dengan orang yang aneh saudara. Saya ngerem. Ibu-ibu ini mentelengi saya, berteriak goblok. Orang-orang di belakang saya juga heran. Lihat itu ibu,
waras atau tidak. Tapi itu terjadi, saya berada di posisi yang sangat-sangat benar. Tapi seolah-olah saya yang salah. Saya jadi bingung sendiri. Saya membayangkan Daud juga mengalami hal yang sama. Diteriaki seperti itu, dihujat seperti itu, direndahkan seperti itu di depan pegawai-pegawainya. Tapi orang yang dikenan Allah ini tahu bagaimana berespon. Pegawai-pegawainya sudah berusaha, dia membela Daud. Aku harus menghunus pedang untuk membunuh anjing itu. Tetapi justru Daud menegurnya. Apa urusanmu? Saudara-saudara, orang yang dikenan Tuhan pun menghadapi yang namanya masalah pergumulan. Paulus adalah orang yang dikenan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia rasul yang sangat dikenan oleh Tuhan. Tapi coba baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Apakah yang dialami oleh Paulus? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Orang yang dikenan Allah bisa ditindas. Anda bisa mengalami penindasan, Anda bisa mengalami penderitaan. Tetapi orang yang dikenan Allah tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Paulus orang yang dikenan Tuhan, tapi toh dia mengalami penderitaan. Dia mengalami penindasan, dia mengalami karam kapal, dia mengalami kelaparan, dia mengalami ketelanjangan, dia mengalami duri dalam daging, saudara-saudara. Tetapi orang yang dikenan Tuhan selalu diberikan kekuatan untuk cakap menanggung segala perkara bersama dengan Dia. Anda boleh mengalami penderitaan, tetapi kalau hidupmu dikenan oleh Tuhan, penderitaan justru akan mendatangkan berkat dalam hidupmu. Anda boleh diizinkan Tuhan mengalami kemerosotan. Tetapi kalau Anda orang yang dikenan oleh Tuhan, kemerosotan hanyalah sebuah titik pantul untuk Anda naik lebih tinggi lagi. Yang percaya katakan amin. Berkat yang pertama dalam perkenanan Tuhan, kita bisa menghadapi masalah, tetapi Tuhan selalu berikan kekuatan untuk kita cakap menanggungnya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, apakah berkat daripada perkenanan Tuhan itu? Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Mari kita baca ayat ini, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Hal yang kedua, kalau Anda dikenan Tuhan, maka Anda tidak hanya menerima karunia diberkati, tetapi Anda juga punya karunia menikmati berkat itu. Apa gunanya kita diberkati luar biasa, tapi tidak punya karunia untuk menikmati berkat itu? Karena itu saya luruskan pagi hari ini buat Anda. Orang yang mengalami perkenanan Tuhan tidak harus kaya raya. Orang yang mengalami perkenanan Tuhan tidak harus Anda punya rumah mewah. Anda tidak harus mengendarai mobil mewah. Anda tidak harus pergi ke luar negeri. Itu baru orang yang dikenan Tuhan. Bukan seperti itu. Orang yang dikenan Tuhan mungkin tidak kaya raya. Tetapi yang saya jamin, yang Alkitab jamin. Orang yang dikenan Tuhan selalu cukup dalam hidupnya. Tidak pernah meminta-minta roti. Alkitab berkata, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Jadi kalau kita orang yang dikenan Tuhan, ukurannya bukan seberapa kayanya kita, ukurannya bukan seberapa banyak deposito kita, ukurannya bukan seberapa banyak like di Instagram Anda ketika Anda makan di sebuah resto mewah, Anda wisata ke tempat-tempat yang bagus, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah cukup bagi kita. Ukurannya adalah cukup dan hidup kita bisa jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang yang dikenan Tuhan mungkin tidak harus punya semuanya, tapi yang jelas dia bisa menikmati apa yang ada. Banyak orang punya banyak hal,
tetapi jarang sekali bisa menikmati apa yang dia punya. Orang yang dikenan Tuhan mungkin hanya punya beberapa hal yang sederhana, tetapi dia bisa menikmati akan hal itu. Apa gunanya punya rumah mewah, tapi orang tidak kerasan, keluarga tidak kerasan, anak-anak tidak kerasan berada di rumah mewah itu. Sehingga rumah ini hanya mirip jadi tempat kos-kosan. Datang di malam hari, tidur pagi-pagi, bangun siang, keluar lagi. Tidak pernah ada kehangatan di rumah mewah itu. Apa gunanya punya taman yang indah saudara, tetapi karena tidak pernah ditinggali, nanti yang punya kuasa menikmati itu pembantu rumah tangga. Apa gunanya punya mobil mewah, tetapi yang punya kuasa menikmati sopir daripada mobil mewah itu. Apa gunanya? Jadi yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah alami perkenanan Tuhan. Sehingga Anda diberkati, pada saat yang sama Anda bisa menikmati berkat itu. Amin saudara. Karena dunia ini penuh dengan yang namanya paradoks saudara. Tahu paradoks? Menjelaskan paradoks ini agak sulit. Tapi paradoks itu gini loh saudara. Fred Allen, seorang komedian, dia pernah berkata seperti ini. Ini satu contoh. Selebriti itu orang yang bekerja keras sepanjang hidupnya agar menjadi terkenal. Lalu memakai kacamata hitam agar tidak dikenali. Ini paradoks. Dia berkata, selebriti itu orang yang kerja keras sepanjang hidupnya supaya terkenal. Setelah terkenal dia pakai kacamata hitam agar tidak dikenali. Aneh enggak? Aneh kan? Ingin terkenal di seluruh dunia, tetapi di sisi lain tidak mau dikenal, sehingga harus sembunyi-sembunyi. Bagi selebritis, kalau tidak terkenal itu masalah. Tetapi kalau di mana-mana dikenal, itu juga masalah. Ada yang pengen jadi selebritis? Halo? Anak-anak muda? Jadi YouTuber aja ya? YouTuber terkenal. Itu juga masalah. Pengennya terkenal, tetapi begitu dikenali, kita tidak bisa menikmati keterkenalan kita itu. Ini namanya paradoks. Dia memburu dengan susah payah, tapi begitu mendapat, dia tidak bisa menikmatinya. Ada banyak orang, dia memburu uang luar biasa, supaya dia bisa merasa nyaman dengan hidupnya. Tetapi yang terjadi adalah dia buru uang dengan luar biasa, korbankan kesehatannya, dan begitu dia dapat uang, uang itu untuk membayar kesehatannya itu. Jadi ini juga paradoks. Ada orang berkata, kenapa engkau kerja susah payah? Pagi sampai malam, tidak ada waktu untuk apapun, tidak ada waktu untuk keluarga, bahkan tidak ada waktu untuk dia bisa untuk kesenangan dirinya. Kenapa engkau memburu uang seperti itu? Dia berkata, supaya bisa menikmati hidup. Tetapi apakah dia benar-benar bisa menikmati hidup? Ternyata tidak. Karena waktunya sudah habis untuk memburu uang. Anda bisa menangkap apa yang saya maksud. Itu paradoks. Punya, tapi tidak punya kuasa untuk menikmati. Beda halnya orang yang dikenan oleh Tuhan. Anda diberkati, pada saat yang sama Anda bisa menikmati berkat itu. Amin. Anda diberkati, tapi Anda tidak perlu memburu seperti orang gila, dia memburu sesuatu. Anda tidak perlu mengorbankan kesehatan Anda. Anda tidak perlu mengorbankan rumah tangga anak-anak Anda. Anda bisa bekerja sambil menikmati kesehatanmu. Anda bekerja, diberkati, tapi hubunganmu dengan istri, hubunganmu dengan suami, hubunganmu dengan anak, itu tetap hangat. Anda masih punya waktu untuk menikmati apa yang menjadi kesenanganmu. Bahkan saya menyarankan kepada Anda harus punya hobi tertentu dalam hidup ini. Saya mengatakan ini bukan karena saya punya banyak hobi, saudara. Tetapi bukankah Alkitab mengajar kita, hidup ini adalah karunia yang kita harus menikmati juga. Amin. Ayo, Anda kesenangannya apa? Anda boleh menikmati itu.
Orang yang diperkenan Tuhan punya karunia untuk menikmatinya. Tetapi kalau orang tidak dikenan Tuhan, maka sia-sia hasilnya. Salomo berkata, seperti usaha menjaring angin, semuanya sia-sia. Tetapi orang yang dikenan Tuhan, dia bisa menikmati apa yang dikerjakannya. Pelayanannya pun, kalau kita bicara dunia pelayanan saudara, orang yang dikenan mendapat perkenanan Tuhan, gereja yang mendapat perkenanan Tuhan, saya yakin kita enjoy dalam kita berjemaat. Kita pelayan Tuhan di sini, saya harap Anda menikmati pelayanan Anda semuanya. Amin. Sehingga pelayanan adalah waktu yang benar-benar Anda tunggu untuk Anda bisa melayani Tuhan. Jangan sampai begitu lihat jadwal Anda, aduh melayani lagi. Jangan sampai Anda lihat jadwal begitu padat sampai Anda tidak punya rasa untuk menikmati pelayanan Anda. Saya pernah di titik itu, ibu bapak saudara semuanya. Saya pernah di sebuah tempat, di sebuah gereja yang kegiatannya sangat padat. Yang mana nama saya selalu ada di situ. Terdaftar di situ di setiap jadwal. Pada satu titik saya sampai tidak bisa menikmati apa yang saya lakukan dalam pelayanan. Sampai di titik itu. Dan saya berkata buat pelayan Tuhan di sini. Kalau Anda sampai pada satu titik tidak bisa menikmati pelayanan Anda. Itu warning saudara. Pelayanan mestinya harusnya menjadi sesuatu yang enjoy bagi kita semuanya. Makanya saya pernah cerita kepada Anda. Satu hal yang saya minta kepada Tuhan ketika saya menjadi gembala adalah, Tuhan, kalau memang ini panggilan-Mu, beri aku karunia menikmati pelayanan penggembalaan ini. Saya membayangkan, saya harus lakukan sesuatu yang saya tidak nikmati. Saya bisa gila loh saudara, betul enggak? Kita ngelakuin sesuatu yang kita terpaksa mengerjakannya. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan karunia menikmati pelayanan penggembalaan ini. Sehingga hari Minggu, hari yang saya tunggu-tunggu, saya bisa bertemu dengan jemaat, saya bisa melayani jemaat, saya bisa mempersiapkan khotbah dengan saya excited. Dulu saya harus mengakui kepada Anda, bahkan ketika jadwal pelayanan saya cukup padat, setelah melayani penggembalaan seperti ini, saya memang mengurangi banyak pelayanan keluar ibu bapak saudara semuanya. Dulu pelayanan saya cukup padat, sampai mau pelayanan, itu bahasa Jermannya hawang-hawangen. Rasanya abot, rasanya males, mempersiapkan khotbah ya asal-asalan. Khotbah ini aja dah, ini pernah saya khotbahkan di sana, ambil taruh di sini ambil taruh di sana. Makanya saya bongkar rahasia, kalau ada pembicara, penginjil khotbahnya bagus. Sebetulnya ya itu biasa saudara. Lah khotbahnya satu dibawa ke sini, makanya bagus. Saya lakukan itu dulu. Jadi kalau orang berkata, aduh khotbahnya Petrus Quick bagus. Sebetulnya belum tentu. Karena satu khotbah saya khotbahkan sampai 10 kali hafal saudara. Tak tambahi bumbu sana bumbu sini, menarik gitu kan. Betul enggak? Tapi ketika saya melakukan pelayanan penggembalaan, kan tidak mungkin saya khotbah kepada Anda khotbah yang sama terus kan. Bahkan khotbah berseri, beda terus. Harus ada waktu mempersiapkan, ada waktu merenungkan. Tapi saya enjoy melakukannya. Saya bersyukur diberikan karunia menikmati pelayanan. Jemaat juga sama. Saya bahkan berkata dari hati saya yang paling dalam. Kalau Anda berjemaat di tempat ini, tapi Anda tidak bisa menikmati berjemaat di tempat ini, mungkin tempat ini bukan untuk Anda. Anda mesti harus cari tempat lain yang Anda bisa menikmati ketika Anda ke gereja. Anda bisa menikmati ketika Anda menyanyi, memuji Tuhan. Anda bisa menikmati ketika mendengar firman Tuhan. Anda bisa menikmati ketika ketemu dengan saudara seiman. Kalau Anda menikmati, ini tempat buat Anda. Tapi kalau Anda sudah coba berkali-kali, Anda tidak bisa menikmati, mungkin Anda harus cari tempat lain. Tidak apa-apa saudara. Tapi kadang-kala memang perlu dicoba. Baru nyoba sekali lalu kemudian saya tidak bisa menikmati. Lah baru sekali saudara. Anda coba dulu
Minimal mungkin sebulan, 2 bulan, coba dulu. Kalau Anda sudah coba, Anda menikmati, saran saya Anda bertumbuh, bahkan Anda melayani di sini. Tapi kalau Anda tidak bisa menikmati, saya yakin masih ada banyak tempat yang itu adalah tempat Anda. Coba saja ke gereja yang lain. Yang penting Anda bertumbuh di sana. Amin, saudara. Jadi hal yang kedua, berkat dalam perkenanan Tuhan adalah punya karunia menikmati. Hal yang ketiga, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52. Hal yang ketiga, berkat perkenanan Tuhan itu apa? Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Orang yang mengalami perkenanan Tuhan akan dikasihi Allah dan disukai oleh manusia. Katakan amin. Yesus kita adalah orang yang dikenan Bapa. Anda ingat ketika Yesus dibaptis, maka ketika Yesus keluar dari air, turunlah burung merpati merupakan lambang daripada Roh Kudus. Dan langit terbuka, terdengar suara Bapa dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus orang yang dikenan Tuhan. Dan ciri tanda orang yang dikenan Tuhan adalah dia dikasihi oleh Allah dan disukai oleh manusia. Itu orang yang dikenan Tuhan. Keluaran 19 ayat yang kelima, saya bacakan buat saudara. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Siapa yang tidak ingin menjadi harta kesayangan Tuhan? Anda tahu harta kesayangan. Anda punya banyak barang, misalnya ibu-ibu, wanita, Anda punya banyak baju. Tapi saya yakin baju yang ini beda. Yang ini biasa, yang itu biasa. Tapi yang ini beda. Baju yang itu disetrika oleh pembantu Anda dan setrikaannya terlalu panas, maka ada stempel logo panah saudara. Anak panah, APK saudara. Cap gitu. Anda biasa, gak apa-apa. Gelo, nyesel, gak apa-apa. Tapi ya biasa aja. Karena Anda tidak pernah menjadikan itu kesayangan bagi Anda. Tetapi kalau baju yang Anda sangat suka, baju ini Anda pakai ketika Anda menyatakan cinta misalnya, atau Anda menerima cinta dari pacar Anda sudah gantung, Anda akan pakai hanya untuk event khusus. Pembantu lupa setel pemanas setrika, ngecap saudara. Anda bisa sangat marah. Harta kesayangan saudara. Saya punya beberapa barang yang saya memang sangat suka. Saya punya beberapa sepeda, tapi ada satu sepeda yang saya suka. Sekalipun mungkin di mata orang lain, di mata teman saya biasa saja. Ya memang seperti itu yang namanya harta kesayangan. Yang sepeda yang satu ini saya suka. Sehingga istri saya pernah ngomong seperti kepada saya seperti ini. Kenapa sepeda yang satu itu tidak pernah disentuh? Jadi sepeda yang satu itu ironis saudara. Belepotan lumpur, pasir sana kemari, berdebu, tidak pernah saya bersihkan. Tapi yang satu ini baru pulang nyepeda kecipratan sedikit, sudah saya cuci dan saya bersihkan. Yang satu biasa, yang satu kesayangan. Perlakuannya beda. Jadi memang benar, orang yang menjadi kesayangan itu selalu perlakuannya dibuat beda. Maka kalau Anda dan saya jadi harta kesayangan Tuhan, Tuhan akan memperlakukan Anda dan saya itu beda dengan orang kebanyakan. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi semua orang.
Matius 5 berkata, dia menurunkan hujan panas kepada orang baik, orang jahat. Tetapi jangan lupa, orang yang disayangi oleh Tuhan, diperlakukan beda oleh Tuhan. Betul enggak? Bahkan kita, bahkan kebanyakan orang tua, tanpa disadari, saya harap tidak ya, tanpa disadari, kita punya 5 anak, kita punya 3 anak. Tetapi ada satu anak ini kok begitu spesial bagi kita. Ada enggak Anda ngalami seperti itu? Yang satu ini membuat kita benar-benar kayak jatuh hati. Si anak ini baru melakukan apa, minta apa, belum minta sesuatu yang gimana, hati kita langsung rontok. Anda pernah ngalami seperti itu orang tua? Kok dengan yang satu ini beda? Lah, maka saya berkata kepada Anda, kalau kita mengalami perkenanan Tuhan, itu memang akan membuat iri banyak orang. Catat baik-baik saudara. Orang yang mengalami perkenanan Tuhan menimbulkan iri hati kepada banyak orang. Karena apa? Karena Tuhan melakukannya berbeda. Ada pekerja yang datang jam 8 pagi, upahnya 1 dinar. Ada yang datang jam 9 pagi, upahnya 1 dinar. Ada yang datang tengah hari jam 12 siang, upahnya 1 dinar. Yesus kasih perumpamaan itu bukan? Ada yang datang di sore hari menjelang selesai jam kerja, upahnya 1 dinar. Orang yang bekerja dari pagi protes dengan yang empunya ladang ini, kenapa? Ini perlakuan tidak adil. Dan tuan pemilik kebun itu berkata, apakah aku menyalahi kontrak kerjasama, aturan yang dibuat? Tidak. Lah lalu kenapa yang datang di sore hari tetap mendapat upah 1 dinar? Itu loh saudara yang namanya favor. Dibuat beda, orang bisa iri. Kalau Anda hidup dalam perkenanan Tuhan, nanti banyak orang heran. Kok bisa ya, saya kerja setengah mati, hasilnya biasa. Tapi orang itu kerjanya biasa, hasilnya luar biasa. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yusuf, orang yang mendapat perkenanan. Dan buktinya apa? Dia menjadi kesayangan daripada Yakub. Alkitab menulis bahwa Yakub membuatkan jubah yang maha indah. Anda pernah baca kan hal itu? Coba Kejadian pasal berapa ya? Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga. Saya bacakan sedikit, menggok sedikit kepada Yusuf yang mendapat jubah maha indah. Kejadian pasal 37 ayat yang ketiga. Israel ini Yakub artinya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ini sedikit lebih dalam saudara. Alkitab bahasa Indonesia menulis Yusuf menyuruh membuat jubah yang maha indah. Beberapa terjemahan berkata jubah yang warna-warni. Tetapi kalau dalam bahasa Ibrani, bahasa asli itu namanya ketonit pasim. Ketonit pasim itu tidak sekedar jubah yang indah, tidak sekedar jubah yang warna-warni. Tapi ketonit pasim ini adalah jubah yang hanya dipakai oleh bangsawan kerajaan. Kalau dalam bahasa Inggris namanya royal garment. Jadi itulah yang dikenakan kepada Yusuf. Seolah-olah Yakub itu sudah tahu bahwa suatu kali anaknya yang ini akan menjadi bangsawan. Anaknya yang satu ini akan menjadi pemimpin. Anaknya yang satu ini akan menjadi raja. Beberapa ayat berikutnya Yusuf mimpi. Dan mimpinya apa? Dia akan menjadi pemimpin. Bahkan keluarganya akan sujud menyembah kepada dia. Saudara-saudara, orang yang dikenan Tuhan memang seringkali mendapat perlakuan yang beda. Lebih aneh lagi, dalam budaya Israel, hanya anak sulung yang mendapat berkat double porsi. Makanya
bodoh Esau menjual hak kesulungan itu. Dalam tradisi Israel, yang sulung berkatnya double. Tapi saya tanya kepada Anda, ketika Yakub hendak mati dan memberkati anak-anaknya, siapa yang dapat berkat double porsi? Bukan Ruben, Ruben anak sulung, tapi berkatnya cuma satu. Berkat double porsi jatuh kepada Yusuf, yang anaknya bernama Efraim dan Manasye. Double. Orang yang mendapat perkenanan Tuhan, berkatnya double porsi, saudara. Karena itu saya mengajak Anda semuanya hari-hari ini, hiduplah dalam perkenanan Tuhan. Kalau Anda hidup dalam perkenanan Tuhan, Anda menjadi harta kesayangan Tuhan. Diperlakukan beda oleh Tuhan. Dan jangan lupa, Anda disukai oleh manusia. Orang yang mendapat perkenanan Tuhan, disayang Tuhan, pada saat yang sama disukai manusia. Itulah yang terjadi kepada Yesus, disukai Tuhan, disukai oleh manusia. Anda menjadi orang dengan pribadi yang menyenangkan. Anda jadi orang punya banyak sahabat. Anda jadi orang punya banyak teman. Orang begitu suka dekat dengan Anda. Dan ketika Anda mengalami sesuatu, akan ada banyak orang yang memberikan perhatian kepada Anda. Disukai oleh banyak orang, dicintai oleh Tuhan. Ini terjadi kalau kita mengalami perkenanan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, perkenanan Tuhan bukan berarti Anda diluputkan dari masalah dan penderitaan. Itu bisa terjadi. Perkenanan Tuhan bukan berarti Anda tidak pernah dibawa Tuhan turun dan mengalami pengalaman lembah. Tapi perkenanan Tuhan membuat Anda kuat, punya kemampuan untuk mengatasi setiap masalahmu itu. Kalau Anda orang yang mengalami perkenanan Tuhan, maka Anda akan punya karunia menikmati. Menikmati apa yang Anda dapatkan. Menikmati kesehatanmu, menikmati rumah tanggamu, menikmati anak-anak keluargamu, menikmati pekerjaanmu, menikmati pelayananmu, dan menikmati hidup ini. Hidup ini indah, saudara. Terlalu indah. Orang yang dikenan Tuhan akan mempercayai itu. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ketika kita dikenan oleh Tuhan, kita disukai Tuhan, dijadikan harta kesayangan Tuhan, dan disukai manusia. Saya berdoa semua jemaat mengalami perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.